Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Hasibuan dari kelas Ekonomi Islam semester 6. Di sini saya akan bahas power, politik, dan etika. Jadi yang perlu kita ketahui, power politik itu berasal dari lembaga atau organisasi yang mengatur segala mendukung dan mengkritik pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Kekuasaan ini berfungsi untuk menjaga dan memelihara alam sebagai kekayaan suatu negara. Apabila alam terjaga dan asri, otomatis lingkungan hidup masyarakat akan indah. Perlu kita ketahui pengertian politik internal. Jadi Dal menyatakan politik adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi di mana adanya ketidakpastian atau adanya ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Politik didefinisikan sebagai setiap pola hubungan yang kokoh antar manusia dan melibatkan secara cukup mencolok kendali, pengaruh kekuasaan dan kewenangan. Elemen politik internal menurut si Albert mengungkapkan ada 5 elemen iklim politis organisasi yang hendaknya dapat dipahami manajer senior dan mengendalikan organisasi. 1. Inner circle relationship. Yang kedua, axis of influence. Yang ketiga, informal power centris. Dan 4, polarizing element. Dan kelima, informal coalition. Baiklah, saya akan lanjutkan. Jadi ada beberapa taktik untuk memainkan politik, yaitu 1. Meningkatkan ketidakmampuan mengganti. Artinya jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti. Yang kedua, dekat dengan manajer yang berkuasa. Artinya cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Yang ketiga, membangun koalisi. Dalam melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 2 taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli di luar. Yang kelima, menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalan dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya. Yang keenam, memanipulasi informasi. Artinya manajer memahami informasi, menyampaikan informasi pada pihak lain, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. Yang ketujuh, menciptakan dan menjaga image yang baik. Taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.